Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Zakia dari kelas 6A Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Soal UAS nomor 3 yaitu membuat video tentang sejarah peradaban Islam. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang sejarah Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya akan menceritakan singkat tentang sejarah Rasulullah ketika menerima wahyu atau ketika melakukan Isra Mi'raj. Jadi Isra ini artinya perjalanan malam, sedangkan Mi'raj itu artinya terbang yang tinggi. Jadi Isra dan Mi'raj ini perjalanan malam Rasulullah terbang ke langit yang paling tinggi, bisa diartikan seperti itu. Jadi pada satu malam disebut juga dengan malam nuzul Quran, yang dimana malam itu diturunkannya wahyu. Jadi pada malam itu Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril, yang dimana malaikat Jibril ini bertugas menyampaikan wahyu. Kemudian Rasulullah disuruh untuk menaiki sebuah kendaraan, yang dimana kendaraan ini tidak semua orang tahu dan tidak semua orang bisa menaikinya, yaitu buraq. Kemudian Nabi Muhammad SAW menaiki buraq tersebut sampai ke langit ketujuh. Di langit pertama Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit ketujuh Rasulullah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini di langit ketujuh ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk menerima wahyu, yang dimana wahyu tersebut yaitu perintah untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Pada awalnya tidak langsung 5 waktu, awalnya itu kalau nggak salah 50 waktu. Kemudian Rasulullah menjawab, umatku tidak bisa mengerjakan segitu gitu. Kemudian 45, tidak, mereka masih tidak bisa mengerjakan sampai segitu. Kemudian sampai 45 rakaat, 45 waktu, tidak, mereka tidak bisa mengerjakan sampai segitu, mereka berat untuk mengerjakan segitu. Terus sampai 35, sampai 30, Rasulullah tetap bilang tidak, mereka tidak bisa mengerjakan sampai segitu gitu. Ibarat Rasulullah itu tahu, Rasulullah sudah tahu bagaimana kita sebagai umatnya untuk mengerjakan itu. Rasulullah sudah tahu duluan gitu. Jadi kita sangat bersyukur, harus bersyukur karena kita mempunyai nabi yang seperti Nabi Muhammad. Dan akhirnya sampai, pokoknya lama banget, sampai ke 5 waktu. Nah, sedangkan 5 waktu sholat yang wajib kita kerjakan dalam sehari semalam saja banyak yang tertinggal, banyak yang bolong-bolong, banyak yang menunda-nunda, banyak yang lalai, banyak yang di akhir waktu mengerjakannya. Padahal itu tuh sebuah perjuangan banget, perjuangan Rasulullah banget untuk mengusahakan agar mendapat
5 waktu saja sholat kita yang wajib dikerjakan. Iya, jadi sangat penuh perjuangan banget, penuh pengorbanan banget, perjuangan Rasulullah menerima wahyu tentang perintah tentang wajib melaksanakan sholat. Nah, awalnya itu bukan dari langsung 5 waktu. Itu tuh butuh perjuangan yang sangat besar banget. Jadi kita tuh harus menghargai, harus bersyukur kepada Rasulullah gitu. Jadi sebelum kita ada, ibaratnya Rasulullah tuh udah tahu bagaimana kita. Istimewa banget kan Rasulullah. Jadi itu peristiwa Isra Mi'raj itu sangat terkesan bagi Rasulullah, bagi kita. Maka kita harus selalu mengingatnya, karena itu tuh pengorbanan yang sangat besar banget yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya, terus Isra Mi'raj itu termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW, karena itu Masya Allah banget gitu kan perjuangannya. Terus ya, Isra Mi'raj itu juga termasuk keajaiban yang tidak semua dialami oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman, maka kita sebagai umatnya harus namanya juga kita umat akhir zaman, jadi kita harus bersyukur karena setelah umat Nabi Muhammad ini, setelah kita tidak ada lagi nabi selanjutnya. Walaupun banyak ya kita ngedengar nabi ini, itu tuh semua nggak ada. Yang abadi itu, yang benar itu hanya Nabi Muhammad lah, nabi akhir zaman, nabi penutup. Jadi kita nggak boleh yakin bahwa setelah Nabi Muhammad SAW ini ada nabi selanjutnya. Itu nggak mungkin. Jadi Isra Mi'raj ini mempunyai arti yang dalam sekali, karena menegaskan juga keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menegaskan bahwa kita sebagai umat Islam sangatlah penting untuk beribadah kepada Allah, apalagi melakukan hal-hal yang wajib kita kerjakan, yaitu salah satunya sholat 5 waktu 1 hari 1 malam. Kita harus mengusahakannya, semaksimal mungkin agar sholat kita tidak tertinggal. Semampu kita untuk mengerjakannya agar tidak tertinggal sholat, karena itu tuh wajib kita kerjakan, itu tuh perintah Allah yang wajib kita harus kerjakan dalam 1 hari 1 malam. Jadi mulai dari sekarang kita harus menerapkan kepada diri kita agar tidak meninggalkan sholat. Kita harus mengusahakannya agar tidak meninggalkan sholat. Gak apa-apa, gak harus di awal waktu, tapi kalau bisa di awal waktu kenapa enggak gitu kan. Jadi kita harus mengusahakannya biar gak ketinggalan gitu. Gak apa-apa gak di awal waktu juga, tapi kalau emang kita bisa mengerjakannya di awal waktu, lebih bagus, lebih gede pahalanya. Kita mendapat fadilah juga kan, mendapat kelebihan dari mengutamakan sholat di awal waktu. Jadi kesimpulannya, sejarah Isra Mi'raj ini hanya dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi Isra ini artinya perjalanan malam, sedangkan Mi'raj itu artinya terbang atau terbang yang tinggi. Jadi Isra Mi'raj ini bisa diartikan dengan perjalanan malam dan terbang yang tinggi.
Rasulullah naik buraq, sedangkan orang tidak kenal apa itu buraq. Dia itu bisa diumpamakan seperti punya sayap, seperti kecepatannya seperti kilat, dan kita tidak akan menemui itu di sini, di dunia ini, karena itu tuh hanya untuk Rasulullah SAW. Intinya Isra Mi'raj ini yaitu perintah Allah untuk memerintahkan kewajiban sholat 5 waktu, dan awalnya tidak langsung 5 waktu, banyak pengorbanan dan perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah untuk mencapai sampai 5 waktu yang wajib kita kerjakan. Mungkin sekian cerita singkat dari saya terkait dengan sejarah Isra Mi'raj pada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.